Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Setiap niat baik pasti diberkati Tuhan. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu menakjubkan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar melepaskan. Kita itu cenderung untuk berpegang pada sesuatu. Entah itu seseorang, entah itu keyakinan, entah itu nama baik, entah itu apa saja. Kebiasaan. Karena dengan memegang sesuatu, kita merasa aman. Kita merasa mempunyai pegangan dan kita tidak tersesat. Sebetulnya dasar dari dorongan untuk memegang sesuatu dengan kenceng, tidak mau melepaskan, itu asalnya dari rasa takut. Kalau saya melepaskan nama baik, lalu nanti bagaimana pandangan orang? Nah, maka berpegang pada nama baik. Kalau saya melepaskan kebiasaan yang baik, bagaimana nanti kalau kemudian saya tidak lagi sebaik dulu ketika melakukan kebiasaan itu? Dasarnya adalah rasa takut. Tetapi ketika kita berpegang pada sesuatu, kita kemudian tidak bebas. Padahal hidup itu berubah terus. Yang kita pikir baik kemarin untuk saya, sekarang sudah berubah karena konteksnya sudah beda. Dan kemudian saya tidak bisa mengalami apa yang sedang terjadi karena saya berpegang teguh, erat, kenceng pada sesuatu yang sudah berlalu. Dengan melepaskan kita justru merasa lega. Karena kalau kita mempunyai keyakinan yang kita pegang, dalam arti keyakinan misalnya, saya harus baik sama orang. Nanti kalau tidak baik, orang tidak menolong saya. Ini keyakinan saya. Saya pegang erat. Tapi kemudian kesulitan karena kita tidak bisa lepas untuk menjatuhkan pilihan karena khawatir nanti orang lain berpandangan apa. Padahal yang saya nilai baik sekarang bisa jadi tidak persis sama dengan yang saya pegang kemarin. Nah, melepaskan kemudian membuat kita menjadi lebih bebas. Melepaskan bukan berarti kita menyerah, tetapi kita mengerti apa yang sungguh saya butuhkan. Melepaskan itu berarti bahwa saya bergerak maju. Melepaskan berarti saya siap untuk bertumbuh, mengalami hal baru. Tidak menilai saat ini, pengalaman ini dengan data lama yang saya pegang terus, yang saya ingat terus. Disitulah kemudian ada keterbukaan, ada kebebasan, dan ada kebijaksanaan. Karena hidup itu terus bergerak, tidak berhenti. Yang baik juga berubah, yang tidak baik juga berubah. Hidup bukan untuk dipikirkan dengan data lama yang kita pegang teguh, tetapi dialami, disyukuri. Karena memang kehidupan itu begitu besar untuk kita pikirkan, dan tidak perlu segalanya dipikirkan. Misalnya, melihat matahari terbit yang berwarna jingga di pagi hari, memancar, memecah kegelapan. Wow, nah itu nggak usah dipikir, itu dialami. Kalau dipikir malah jadi lucu. Wah, itu cahayanya kuning. Itu berarti kuning itu panjang gelombangnya dengan yang merah lebih panjang. Merah malah lucu. Nggak menarik hidup itu kalau semua dipikir. Tetapi ketika dialami, wah, memang hidup itu untuk dialami, disyukuri.
bukan untuk dipikirkan. Karena itu apa yang kita pegang kenceng justru malah membuat kita terbelenggu. Lepaskan saja. Bukan kita menyerah, tapi kita yakin bahwa kita itu menjadi bagian sebuah rencana besar. Yang bukan kita yang menentukan, tapi kita menjadi bagian kecil sekali yang seharusnya bersyukur karena boleh terlibat dalam rencana besar itu. Dan kita tetap mempunyai kebebasan, yaitu kebebasan untuk menyadari dan mensyukuri keterlibatan kita. Bukan kebebasan untuk menentukan jalannya peristiwa, karena kita nggak bisa. Yang seringkali salah paham adalah keyakinan bahwa saya bisa mengatur hidup saya, bahkan saya bisa mengatur hidup orang lain, bahkan saya bisa mengatur hidup ini. Walah, yaitu ya ilusi. Kebebasan kita adalah menyadari bahwa kita terikat atau terlibat atau dilibatkan dalam rencana besar Tuhan. Nah, menyadari itu kemudian saya bisa memberi diri yang terbaik pada setiap peristiwa yang memang ada dalam rencana besar Tuhan. Karena memang kita tidak bisa mengatur kehidupan ini. Bahkan mengatur untuk mengulangi peristiwa kemarin, berhenti di lampu merah, sebelah kanannya itu ada mobil mewah, sebelah kirinya ada sepeda motor, depannya itu ada truk yang berbelok. Nggak bisa. Sesederhana itu pun kita nggak bisa. Karena itu setiap peristiwa itu selalu baru. Nah, kalau selalu baru, kemudian saya menilainya, menghakiminya, berdasarkan data lama kemarin, dan kita miss the point. Kita tidak mengalami peristiwa itu. Nah, kalau tidak mengalaminya, maka kita tidak bisa mensyukurinya. Padahal pertemuan, sesederhana pun, apapun itu ada dalam rencana Tuhan yang bisa mengubah banyak hal. Yang terjadi seringkali tidak seperti yang kita pikirkan. Ada sebuah kisah tentang orang yang percaya kepada Tuhan dan Tuhan pasti menolong. Maka ketika dia kena banjir, pertama banjirnya cuma segini, maka dia naik ke lemari. Dia tidak kena banjir. Sambil berdoa, Tuhan pasti menolong. Lalu ada tim SAR lewat. Ayo Pak, ikut saya. Karena banjirnya naik terus ini. Dan dia mengatakan, oh tidak, Tuhan pasti menolong saya. Dan ternyata airnya naik terus. Terpaksa dia manjat naik ke atap. Bongkar atap, naik ke atap. Lalu ada helikopter datang. Ayo Pak, naik. Dan dia mengatakan, wah enggak, nanti Tuhan pasti menolong saya. Banjirnya naik terus. Wah, akhirnya dia tenggelam. Ketika dia kemudian masuk ke surga, karena dia percaya kepada Tuhan, dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Saya percaya kepadamu, katanya kamu mau menolong saya ketika saya berseru, tapi kamu tidak datang menolong saya. Nah, Tuhan mengatakan, saya itu datang menolong kamu. Pertama saya kirim tim SAR. Ketika kamu ada di atas lemari itu, kamu menolak. Karena tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan. Lalu kamu naik ke atap, saya udah kirim helikopter loh itu. Kamu bilang enggak mau. Bagaimana enggak nolong? Karena dia ini berpikir cara menolong Tuhan itu seperti yang dia pikirkan. Padahal tidak harus seperti yang kita pikirkan. Tuhan itu mempunyai berbagai macam cara untuk menolong kita. Kalau fokus pada Tuhan, ya selalu ada solusi. Kalau fokus pada persoalan, ya selalu ada persoalan. Nah, tergantung kita. Maka dengan berani melepaskan apa yang sungguh tidak kita perlukan, dan ternyata yang kita perlukan itu sedikit sekali, hidup itu jadi lebih ringan. Apalagi kalau percaya bahwa sebetulnya kehidupan ini yang mengatur Tuhan, bukan saya. Maka beban berat bahwa saya harus mengatur segala-galanya dengan baik itu, wah, lepas. Wah, lalu kita bisa menikmati kehidupan. Dan memang sebetulnya kita nggak bisa mengatur apa-apa terhadap kehidupan ini. Hanya bisa menyumbang sedikit yang kita bisa. Maka pilihlah sumbangan yang kita berikan itu adalah sumbangan yang positif, yang baik. Yaitu rasa syukur, sukacita,
kedamaian, pengampunan, dan doa berkat. Kita tentu akan menjalani kehidupan ringan, penuh syukur dan sukacita, dan kemudian hidup itu menjadi menakjubkan. Karena setiap kali kita melepaskan beban atau pegangan yang tidak lagi kita butuhkan, kita menciptakan ruangan. Dan semakin banyak yang kita lepaskan, kita semakin lega. Lalu kita bisa menerima segala-galanya. Mensyukuri segala sesuatu, menerima segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Pada waktu itulah kita sadar bahwa kita adalah cinta. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.